Halo Sobat Industri, kami Angkatan 11 Kelompok 4 akan berkolaborasi sinergis untuk memecahkan isu dan permasalahan pengembangan kendaraan bermotor listrik atau electrified vehicle di Indonesia. Saya Iksan, sebagai analis kerjasama pendidikan Politeknik STMI Jakarta, akan terus mengembangkan kerjasama dengan industri, khususnya industri dari kendaraan bermotor listrik, serta ekosistemnya agar bisa menjadi salah satu tempat prakerin bagi mahasiswa dan mengadakan pelatihan atau seminar seputar kendaraan bermotor listrik sehingga bisa menjadi bekal ilmu dan pengetahuan bagi mahasiswa dan lulusan STMI Jakarta. Saya Indra Rizky Pratama dari Politeknik STMI Jakarta. Sebagai seorang dosen teknik industri otomotif, saya berperan untuk melakukan penelitian tentang perkembangan industri mobil listrik, baik di Indonesia maupun secara global, serta mengembangkan pengetahuan terkait mobil listrik dan mengedukasi mahasiswa akan perkembangan teknologi saat ini dan yang akan datang. Saya, Sangtisi Triani Maria Ribi, dari Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, akan berkontribusi dalam hal mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor listrik, dan bagaimana implementasinya di masyarakat. Analisis dari Deloitte memperkirakan sistem elektronik menjadi bagian termahal pada mobil baru saat ini. Chip semikonduktor memegang peranan penting dalam mengendalikan berbagai fungsi komponen pada kendaraan bermotor listrik. Saya, Zahra Hasina Nizami dari Satker Ilmate, akan berkontribusi dalam meningkatkan penguasaan teknologi dan membangun industri semikonduktor nasional guna mengamankan rantai pasok dan menjaga stabilitas harga komponen kendaraan bermotor listrik. Saya Theo Bromo Guntur Muhammad dari Satuan Kerja Direktorat Industri Kimia Farmasi dan Tekstil akan berkontribusi dalam penyusunan regulasi dan sosialisasi pengolahan limbah pada kawasan industri pembuatan baterai listrik untuk mendukungnya realisasi penggunaan kendaraan bermotor listrik. Saya, Gatot Putra Mas Pakarso dari Satuan Kerja Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan akan berkontribusi dalam hal pembuatan peraturan terkait TKDN serta pembinaan industri otomotif. Karena di industri electric vehicle ini kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Industri dalam negeri juga harus menjadi pemain yang berperan aktif dalam perkembangannya. Oleh karena itu, TKDN sangat penting dalam hal ini karena bisa menjaga industri dalam negeri dari produk impor. Saya Tori Balakafi dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal KPRI, Direktorat Akses Industri Internasional, akan berkontribusi melalui perundingan kerjasama luar negeri yang senantiasa mengedepankan kepentingan industri dalam negeri. Seperti halnya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA yang berpotensi dalam kerjasama pembangunan baterai listrik untuk kendaraan bermotor listrik atau electrical vehicle, di mana Australia memiliki 44% cadangan lithium dunia. Halo, saya Vindelia Saka dari Satker Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri akan berkontribusi dalam memastikan kesiapan teruji dan lembaga sertifikasi produk yang dapat melakukan sertifikasi dan pengujian SNI kendaraan bermotor listrik. Selain itu, jika SNI tersebut diwajibkan, maka saya juga akan berkontribusi dalam pembuatan skema sertifikasi dan pengawasannya. Saya Khairul Fauzia Nisa dari Satuan Kerja BSPJI Banjarbaru akan berkontribusi dalam hal menambah jumlah charging station dalam rangka menciptakan image bahwa penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBL adalah murah dan mudah, sehingga pengguna kendaraan berbahan bakar fosil berminat untuk beralih ke KBL. Nah, selama ini penggunaan KBL lekat dengan isu bahwa charging station tidak mudah ditemukan dan waktu pengisian yang lama, sehingga masyarakat ragu untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil. Nah, misalnya untuk daerah kota Banjarbaru sendiri hanya ditemukan satu charging station dalam satu kota.
Dengan menambah charging station, maka akan semakin mudah bagi masyarakat untuk mengisi daya KBL. Terlebih lagi, BPPT telah mengkaji dan menerapkan pengembangan teknologi charging station dengan menggunakan fotovoltaik atau yang lebih dikenal masyarakat dengan panel surya. Nah, kami di BSPJI Banjarbaru bersama Praekayasa memiliki potensi untuk menerapkan teknologi ini untuk memajukan daerah kami, sehingga charging station ini akan menjadi unit yang ramah lingkungan. Teknologi ini akan dikombinasikan dengan fasilitas penukaran baterai agar semakin memudahkan masyarakat. Seiring waktu, image bahwa KBL sulit digunakan akan berubah menjadi lebih baik. Nah, membaiknya image KBL ini akan menarik minat calon konsumen yang ketika demand KBL ini semakin tinggi, maka akan memajukan industri KBL. Sehingga pada akhirnya KBL akan menjadi mobil yang ramah lingkungan, mudah digunakan, dan tentu saja murah. Ini akan menjadi langkah yang berat, namun tentu saja mungkin jika berbagai pihak turut bekerja sama. Nah, sekian dari saya, Talenta Industri siap mengabdi.